Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Friska Alfia Zahra dari kelas THPB dengan NPM 2214051081. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi struktur hewan. Nah, menurut Rahman pada 2016, hewan itu merupakan makhluk hidup yang mampu beradaptasi di berbagai lingkungan. Nah, struktur hewan itu tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, sel itu merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya kehidupan. Sel-sel dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Kemudian, jaringan yang satu dan yang lainnya akan melaksanakan fungsinya membentuk beberapa organ yang lalu berkumpul menjadi sistem organ. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan pada hewan. Jaringan-jaringan pada hewan itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan juga jaringan ikat. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi rongga dan permukaan organ tubuh pada hewan. Nah, jaringan epitel ini berfungsi untuk melapisi organ, menghasil keringat, dan pengantar rangsang atau sebagai reseptor pada hewan. Jadi, jaringan epitel ini letaknya paling luar di antara jaringan-jaringan yang lainnya. Menurut bentuknya, jaringan epitel itu dibagi lagi menjadi epitel kubus, epitel pipi, dan epitel silinder. Lanjut pada jaringan yang kedua, yaitu jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi menggerakkan organ tubuh pada hewan. Jaringan otot ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan juga otot rangka, atau biasa disebut dengan otot jantung. 3 yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun atas sel-sel syaraf atau disebut juga dengan neutron. Sel-sel syaraf ini terdiri dari badan syaraf yang memiliki banyak suatu cabang syaraf. Sel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sensorik, motorik, dan syaraf penghubung. Letaknya terdapat di urat syaraf, tulang belakang, dan juga otak. Lanjut kepada jaringan yang keempat, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat ini berfungsi sebagai penyokong atau penunjang jaringan yang lainnya. Macam-macam dari jaringan ikat yaitu adalah jaringan adiposa, jaringan darah, areolar, tulang kompak, dan juga dense connective. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jaringan-jaringan tersebut itu akan melaksanakan fungsinya, kemudian akan membentuk suatu sistem organ. Nah, organ-organ pada hewan itu diantaranya meliputi jantung, paru-paru, organ reproduksi, ginjal, lambung, dan lumen usus. Yang pertama, bahas mengenai struktur otot jantung. Otot jantung ini terdiri atas jaringan ikat yang berfungsi sebagai penyokong dan penunjang jaringan atau organ yang lainnya. Kemudian terdapat serat otot polos. Nah, pada serat otot polos itu berfungsi sebagai sumber protein bagi dirinya sendiri, dan kemudian serat otot polos ini juga menghasilkan suatu jaringan ikat yang fungsinya adalah menopang dan menyokong serat otot polos itu sendiri. Kemudian lalu terdapat fibroblas. Fibroblas itu fungsinya pada hewan sebagai memperbaiki cedera dan merangsang gitu. Kemudian yang terakhir yaitu nukleus. Nukleus ini pada hewan berfungsi untuk mengontrol aktivitas pada hewan.
Kemudian lanjut kepada struktur paru-paru. Nah, struktur paru-paru ini tersusun atas organ paru-paru yang memiliki peran dalam proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada alveolus sebagai tempat pertukaran gas pada hewan, dan septum yang berfungsi memompa darah pada hewan. Nah, jadi kita bisa lihat ya gambar struktur paru-paru di sebelah kanan. Kemudian, struktur ginjal. Nah, ginjal ini terdiri atas medula ginjal yang berwarna putih besar di atas yang fungsinya mengatur cairan tubuh dan darah yang menuju ginjal. Kemudian ada korteks ginjal yang berfungsi melindungi bagian dalam pada organ ginjal. Oke, lanjut pada struktur organ reproduksi pada hewan. Nah, organ reproduksi pada hewan ini terdiri atas sel Sertoli, testis, membran basal, tubulus seminiferus, dan tunika albugina. Fungsi dari sel Sertoli itu sendiri adalah sebagai penyokong dan pemberi nutrisi bagi spermatozoa dan hormon ABP. Kemudian testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron dan sperma. Kemudian membran basal. Membran basal ini sebagai tempat sel epitel itu melekat. Kemudian yaitu ada tunika albugina yang fungsinya untuk melindungi testis. Kemudian sistem organ pada hewan itu meliputi sistem pencernaan, sistem ekresi, sistem reproduksi, pernapasan, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi penjelasan saya tentang mengenai materi struktur hewan yang merupakan salah satu materi yang terdapat pada praktikum biologi dasar THPB. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.